Oke. Kepoin Anugrah bersama apoteker Dwi Monikasari, Sarjana Farmasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah Semarang. Mbak Dwi ya, Iya, panggilnya. Mbak Dwi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Iya. Mbak, kita akan ngobrol soal pentingnya peracikan obat yang benar. Nah, ini mungkin kan masyarakat harus tahu. Kadang-kadang kan kita minum obat itu sembarangan, beli di apotek itu juga tanpa resep dokter dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak, sebenarnya saat kita sedang konsumsi obat, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ini Mbak? Untuk hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi obat ya, berarti ini untuk obat yang dikonsumsi, itu yang pertama kalau kita membeli bebas, perhatikan dulu apakah obat yang kita terima itu ada registrasi BPOM-nya apa enggak, kemasannya masih bagus apa enggak, kayak gitu. Terus masa kadaluarsanya, jangan-jangan nanti kita membeli obat masa kadaluarsa itu sebenarnya sudah sudah lewat begitu. Itu kalau kita beli bebas gitu, ya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Terus kalau misalnya kita dapat dari rumah sakit atau dari klinik dengan resep dokter, pastikan apakah obat yang kita terima itu namanya tepat nggak buat kita kayak gitu. Apakah nama pasiennya sudah sesuai? Berarti harus diteliti ya? Teliti lagi kayak gitu. Kadang-kadang nama sama ya Mbak nama ya? sama gitu kan, depannya sama tapi belakangnya beda kayak gitu. Terus itu indikasinya juga beda, dosisnya juga beda, nanti tidak tepat jadinya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan anak-anak kan pulperes ya banyaknya, sediaan puyer saja. Iya. Terus misalnya 2 anak dibawa ke dokter bersamaan, obatnya sama-sama puyer kan, sama-sama bungkus-bungkusan. Takutnya ketukar ya? Iya, harusnya ketukar. Jadi harus diperhatikan lagi, benar nggak untuk anak yang adik misalnya atau untuk yang kakak kayak gitu. Itu namanya harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang diperhatikan adalah frekuensi minumnya. Frekuensi minumnya berapa kali sehari? Kalau misalnya 1 kali sehari berarti per 24 jam. Kalau misalnya per 2 kali sehari berarti per 12 jam kayak gitu. Kalaupun misalnya tidak bisa tepat waktu satu minumnya, misalnya jam 6 pagi, tapi udah nih kelewatan sekitar 1 atau 2 jam ya nggak apa-apa, asalkan jangan sampai 3 atau 4 jam, 5 jam lewat gitu. Iya, kalau bisa setiap 12 jam, setiap 12 jam, kayak gitu, setiap 8 jam, tiap 8 jam, seperti itu. Nah, soal frekuensi tadi Mbak, kalau sehari sekali, itu kan 24 jam ini perputarannya. Itu waktunya pagi, siang, malam, itu kita milihnya yang mana itu Mbak? Nah, itu ada lagi waktu pemberian. Jadi yang harus diperhatikan juga waktu pemberian. Setelah tadi frekuensinya, waktu pemberiannya pagi apa malam kita minumnya kayak gitu. Karena kan ada obat yang 1 kali sehari harus setiap pagi misalnya. Harus setelah sarapan atau sebelum sarapan. Itu harus diperhatikan. Kalau memang aturannya seperti itu, berarti kita harus mengikuti aturan yang ada, yang sudah diberikan kayak gitu, yang sudah dianjurkan. Terus yang perlu diperhatikan lagi tuh dosisnya. Dosisnya per sekali minum biasanya kita terbiasa dengan 1 tablet sekali minum, tapi kadang dokter meresepkan 2 kali. Gitu. Ada yang separuh juga ya? Ada yang separuh gitu. Ada yang misalnya kalau misalnya sirup 1 sendok takar 5 mili atau 2,5 mili itu harus diperhatikan karena tidak semuanya sama kayak gitu. Mungkin karena udah terbiasa 1 kali 1, terus nggak dibaca lagi, langsung minum 1 tablet aja, padahal dosisnya 2, jadi harus diperhatikan. Selain dosis itu yang perlu diperhatikan lagi cara pemberian, cara pemberian. Nah, tadi waktunya itu bisa pagi, bisa malam, sebelum makan apa sudah makan, atau saat makan juga ada. Terus cara pemberiannya kan kalau untuk obat yang dikonsumsi atau diminum itu kan meskipun sama-sama tablet tapi ada yang beda-beda. Ada yang dihisap, ada yang dikunyah, ada yang ditelan langsung, ada yang harus ditaruh di antara pipi, ada yang di bawah lidah kayak gitu. Jadi beda-beda macamnya kayak gitu. Artinya sebelum mengkonsumsi obat itu harus teliti. Iya, teliti. Kalau nggak tahu ya tanya gitu ya Mbak. Hanya saat kita membeli. Jadi kalau kita membeli obat, kalau tidak paham tanya dulu, atau kalau saat kita menerima obat resep dari rumah sakit kita tanya lagi saat kita dijelaskan kalau memang belum paham kayak gitu. Kemudian kalau pihak apotek ketika kita membeli itu juga akan menjelaskan juga ya Mbak ya ketika akan menjelaskan kembali, cuma saja kadang mungkin karena jelaskannya secara umum, terus ada beberapa yang mungkin belum dijelaskan, kita atau mungkin belum paham, ditanyakan kembali nggak apa-apa kayak gitu. Memang sudah haknya pasien untuk menerima informasi yang sejelas-jelasnya. Iya,
Ya Mbak, kemudian tadi bagaimana memilih, kemudian bagaimana menyimpan obat yang baik dan benar di rumah. Kadang-kadang kan kita obatnya nyisa nih. Iya. Jadi kalau nyimpan obat yang baik itu secara umumnya yang benar, itu yang pertama itu tempatnya tidak lembab, harus kering. Berarti tidak boleh di kulkas ya? Nggak boleh, ada yang harus di kulkas, cuma itu penyimpanan khusus. Untuk obat-obat tertentu seperti tablet, sirup kayak gitu atau salep itu memang penyimpanan secara umumnya di tempat yang kering. Iya. Terus terhindar suhu ruangan gitu ya. Iya, suhu ruangannya 15 sampai 25 atau di bawah 30. Kemudian terhindar dari sinar matahari, tidak terkena langsung paparan sinar matahari. Di kotak obat gitu ya Mbak ya. Atau di kotak obat atau di lemari, kemudian tertutup. Kalau bisa tertutup, dan yang paling penting terhindar atau tidak terjangkau oleh anak-anak kayak gitu, karena sangat bahaya kalau anak-anak langsung main ambil minum gitu. Iya. Soalnya penyimpanan ini berpengaruh ke stabilitas obatnya, karena obat ini sangat mudah sekali rusak kalau misalnya terkena sinar matahari seperti itu. Kalau misalnya nih, tapi saya kurang tahu apakah Mbak Dwi yang berhak menjawab. Misalnya saya flu, kemudian ke dokter, kemudian tidak beli obat bebas ya, kemudian obat itu sisa, apakah boleh saya konsumsi lagi? Obat flu? Iya. Kalau untuk obat-obat tertentu, kalau memang aturannya tuh ada yang memang diminum saat sakit, ada yang memang harus dihabiskan. Kalau untuk obat flu mungkin diminumnya per 3 hari, atau jika sakit. Maksudnya obat yang sisa Mbak, jadi kalau misalnya saya sakit apa gitu kan, kemudian 3 bulan kemudian saya sakit lagi, kemudian minum obat yang sama, yang sisa gitu, boleh nggak? Kalau misalnya bentuk sediaannya tablet, terus ED-nya kita bisa lihat ED-nya di kemasannya. Kalau misalnya ED-nya masih panjang, kita masih bisa konsumsi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu sediaan sirup, sudah 3 bulan misalnya, sedangkan sirup itu dibuka gitu kan ya, kemasannya langsung rusak kayak gitu, langsung sekali buka gitu kan. Itu kan punya batas waktu tersendiri setelah kemasannya rusak, kita bilangnya itu beyond use date-nya kayak gitu. Itu bisa dipakai cuma 1 bulan aja, tapi udah 3 bulan meskipun nanti nggak ada bau yang berubah atau tidak ada perubahan rasa, tetap saja tidak bisa digunakan lagi karena sudah melewati waktu penggunaan obat itu setelah dibuka. Kalaupun kita mengkonsumsi obat lagi, untuk obat yang sudah lama terbuka, meskipun belum sampai 1 bulan, kita harus mengecek kembali apakah obat itu masih layak dikonsumsi apa tidak, seperti itu. Terus tadi menyambung yang penyimpanan obat itu kan tadi secara umum, ada yang secara khususnya itu untuk obat-obat tertentu yang misalnya termolabil seperti insulin, terus supo yang harus disimpan dalam suhu kulkas 2 sampai 8, tapi simpannya tidak di freezer, cuma suhu kulkas yang biasa ya. Sirup-sirup kering, sirup-sirup kering yang diencerkan yang hanya penyimpanannya hanya 7 hari begitu. Memang ada beberapa obat yang memang dia perlu penyimpanannya khusus kulkas. Kemudian Mbak Dwi, apa sih prinsip benar dalam pemberian obat ke pasien? Prinsip pemberian obat kepada pasien itu ada 7 ya. Jadi sebelum kita memberikan obat ke pasien, kita memastikan dulu apakah pasien atas nama Nyonya A itu benar menerima obat ini seperti itu. Bahkan sebelum dia nanti, saat nanti kita memanggil pasien pun kita harus melakukan verifikasi ulang, benar nggak atas nama A. Misalnya kita verifikasinya 2 langkah nih, nama dan tanggal lahir. Minta disebutkan lagi, benar orang yang menerima obat ini harus benar-benar tepat gitu, jangan sampai salah orang gitu. Setelah itu kita pastikan nama obatnya, karena kan obat ini mirip, banyak yang mirip. Kalau misalnya namanya Norum, obat-obat Norum kayak gitu, namanya mirip, kemasannya juga mirip. Nah, jangan sampai nanti kita diresepkan diresepkan Glimepirid, ambilnya Glibenclamid kayak gitu. Terus habis nama obatnya kita pastikan benar dalam dosis. Jadi saat menerima resep, saat memberikan obat, kita pastikan dosisnya itu sudah sesuai untuk pasien itu 1 kali atau 2 kali, 5 mili atau berapa milinya, seperti itu penggunaannya. Kemudian setelah benar dosis, kita benar cara penggunaan. Obatnya mau dipakai diminum, apa ditempel, apa dihirup, atau apa dioleskan, kayak gitu, apa dihisap, kayak gitu. Terus jangan nanti kita lupa menjelaskan ke pasien obatnya yang seharusnya dimasukkan ke dubur, tapi kita tidak menjelaskan, pasiennya orang awan gitu kan, kasihan sekali gitu. Terus cara penggunaan itu waktu penggunaannya, sebelum makan, sesudah makan, pagi hari apa malam hari, itu juga harus tepat.
juga harus dijelaskan kepada pasien. Selain itu, waktu penggunaan itu indikasinya ini apakah sudah sesuai belum dengan kondisinya pasien. Pasien nyeri tapi tidak dikasih obat nyeri, atau enggak dia dapat obat nyeri lebih dari satu kayak gitu, polifarmasi gitu, itu harus diperhatikan indikasinya lagi. Terus kemudian yang terakhir dokumentasi ini untuk mencatat segala bentuk perubahan, misalnya perubahan dosis, perubahan obat yang kita konfirmasi ulang ke dokter, itu harus tercatat semua. Iya, oke. Berarti itu ya Mbak ya, Prinsip ya. Kemudian kalau jenis obat tadi Mbak Dwi menyebut ada puyer, ada sirup. Nah, kalau jenis obat dan penggolongannya itu apa saja Mbak? Kalau jenis obatnya ini bentuk sediaannya ya. Iya. Bentuk sediaannya ada macam-macam. Ada tablet, ada sirup, terus puyer. ada juga puyer, ada juga salep, krim, terus itu ada yang ditempel, ada yang dihirup, ada yang injeksi juga. Ada yang dimasukkan ke dubur sama vagina juga ada. Macamnya banyak gitu. Terus kalau untuk golongannya secara umum itu dibagi ada 4. Ada obat bebas, itu logo hijau kalau kita lihat di obat. Terus ada yang merah gitu ya. Ada yang biru ya. Itu obat bebas terbatas, boleh dibeli kedua-duanya tanpa resep dokter. Hanya saja kalau obat yang berlogo biru ini dia punya peringatan-peringatan khusus gitu. Karena memang meskipun dia dapat dibeli, cuma penggunaannya berbeda-beda. Ada yang hanya untuk dikumur, tidak boleh ditelan kayak gitu. Itu ada sekitar 6 peringatan kalau untuk obat bebas terbatas itu. Iya. Jadi memang kalau membeli obat yang label biru itu harus dibaca lagi kemasannya itu peringatannya apa kayak gitu. Boleh ditelan apa enggak, cara penggunanya gimana gitu. Terus kalau setelah itu, selain obat berlabel biru, obat bebas terbatas itu ada obat keras yang lingkar merah yang ada K itu. Iya, K. Iya. Nah, itu obat yang memang harus dibeli dengan resep dokter. Dan juga itu seperti psikotropika kayak gitu, itu termasuk obat keras, antibiotik dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya beli ke apotik terus dapat obat keras nih kayak gitu. Sebenarnya memang di apotik itu bisa memberikan obat keras tapi dengan catatan tertentu gitu. Obat itu namanya obat wajib apotik. Itu obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter, hanya saja harus berdasarkan rekomendasi apoteker yang berpraktik seperti itu. Terus kemudian narkotik, kalau narkotik seperti palang merah gitu ya. Itu memang harus resep dokter dan tidak boleh diganggu gugat. Bahkan resep-resepnya pun ada peraturan khusus, tidak boleh diulang, harus ada pelaporan per bulan gitu. Kemudian obat herbal itu juga dibagi jadi 3 macam. Ada jamu, obat herbal berstandar, sama fitofarmaka. Kalau medis juga pakai obat herbal? Pakai. Soalnya obat herbal ini kan sudah ada 3 macam. Ada yang sudah sampai ke tahapnya itu memang sudah kayak obat esensial biasanya. Iya. Baik, ini kalau di Rumah Sakit Anugerah sendiri, apakah ada tempat peracikan dan pencampuran obat puyer atau injeksi? Kalau untuk dua-duanya punya. Untuk ini sudah bagus sih. Untuk tahap yang rumah sakit ini sudah punya pencampuran obat injeksi. Kalau untuk obat puyer memang sudah harus setiap rumah sakit atau apotek itu memang sudah harus punya tempat peracikan gitu. Tapi butuh ruangan tersendiri ya Mbak? Kalau ruangan itu tergantung kebutuhan rumah sakit atau tempat apoteknya kayak gitu. Kalau dia memang butuh ruangan tersendiri itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya cuma ruang kayak meja tertentu itu tidak apa-apa. Yang penting catatannya meskipun dia puyer itu tetap harus menjaga kebersihan. Seperti itu. Beda kalau misalnya sediaan injeksi itu kan termasuk dispensing sediaan steril. Jadi dia memang harus punya ruangan khusus. Dan di Anugerah ini sudah punya dua-duanya. Dua-duanya ruangan khusus sudah punya. Kemudian untuk dispensing yang biasa puyer aja juga sudah punya. Ini saya sebagai orang awam ini Mbak, kalau membuat puyer itu dihancurkan atau gimana Mbak? Kepo ini Mbak, bener ya? Saya bener-bener kepo ini. Jadi kalau membuat puyer itu kita memang benar-benar menghancurkan. Ada dideplok gitu ya kalau di bahasa Jawa ya? Ada tekniknya bagaimana menghancurkan obat tidak langsung dideplok gitu ya? Gitu, jadi kayak ditumbuk ya? Bukan ditumbuk ya? Ada yang sekarang mungkin lebih meringankan pekerjaan, sekarang pakai blender khusus puyer kayak gitu. Tapi itu biasanya untuk obat yang jumlahnya
banyak. Biasanya sampai 60 bungkus apa 90 bungkus kayak gitu. Tapi kalau untuk jumlahnya sedikit biasanya kita cukup pakai montir sama stemper itu. Dan itu memang ada teknik-tekniknya, caranya menggerusnya bagaimana, putarannya seperti apa, pembagiannya seperti apa. Jadi tidak ngasal ya Mbak ya? Tidak ngasal, karena tidak semua tablet juga bisa dipuyer seperti itu. Kemudian siapa yang diperbolehkan meracik ini Mbak? Nah, sudah pasti itu tugas dan wewenangnya itu ke farmasi kan, untuk menggerus atau meraciknya. Kalau untuk meresepkan itu lebih kembali ke dokter. Ke dokter ya. Jadi resepnya dari dokter, kemudian yang meraciknya farmasi. Iya. Kemudian apakah obat yang sudah diracik ini nanti akan disesuaikan dengan umur kemudian atau kondisi pasien? Ya, kalau dokter itu sudah pasti menyesuaikan dua itu. Kalau enggak berat badan, biasanya berat badan dulu. Nanti kalau misalnya berat badannya tidak tahu misalnya berapa, baru nanti disesuaikan sama usia kayak gitu. Setelah dokter meresepkan pun kita petugas farmasi, apotekernya itu akan melakukan screening ulang atau telaah ulang untuk resepnya ini. Apakah benar pasien dengan berat badan sekian, terus usia sekian, dengan kondisi sekian itu dosisnya tepat apa belum kayak gitu. Kalaupun nanti underdose ataupun overdose, kita akan konfirmasi ulang ke dokter seperti itu. Nah Mbak, dalam keadaan khusus misalnya pasien atau orang-orang itu kan saya tuh nggak bisa minum yang langsung ditelan gitu. Apa meskipun dia sudah dewasa ya, sudah dewasa. Nah, itu apakah akan itu bisa berkonsultasi dengan dokter misalnya untuk diberikan obat yang mempermudah dia minum? Bisa. Jadi daripada nanti muyer sendiri atau menggerus sendiri, lebih baik dikonsultasikan saja ke dokter, karena pilihan obat itu kan banyak. Ya, ada yang kalau dia tidak bisa makan obat bentuk tablet nelen ya gitu kan, bisa diresep, minta ke dokter untuk resepkan obat yang lebih gampang untuk dikonsumsi. Bisa sirup, mungkin sekarang sirup kali itu untuk dewasa tidak ada larangan ya. Untuk puyer pun bisa juga ya. Puyer atau enggak tablet yang bisa dikunyah, atau enggak misalnya kalau misalnya belum terlalu memerlukan obat oral bisa misalnya kalau misalnya penyakit kulit bisa pakai yang oles dulu kayak gitu. Masih banyak pilihan alternatif lainnya yang memang daripada kita harus menggerus sendiri di rumah, lebih baik kita konsultasikan gitu. Karena tidak semua obat itu meskipun dia bentuknya sama-sama tablet, semuanya bisa digerus ya gitu. Padahal tidak gitu kan. Ada kondisi beberapa khusus ada memang obat yang sudah dibuat sedemikian rupa tidak boleh digerus, tapi karena kita mikirnya aku nggak bisa makan, terus langsung digerus kayak nanti gitu. Malah manfaatnya beda ya. Tidak maksimal, tapi efek sampingnya malah muncul. Mbak, ini kan saya sering menjumpai nih kadang-kadang tetangga atau mungkin bahkan kakak saya sendiri atau family, udah deh beli obat racikan aja di apotek karena untuk sakit-sakit yang ringan sih, gitu. Itu apakah diperbolehkan, Mbak? Obat racikan puyer atau? Bukan, maksudnya jadi kalau misalnya saya, saya radang nih, saya nggak usah ke dokter nih, tapi saya cukup ke apotek dan sama di apoteknya, ini udah ada obat yang kayak paketan gitu. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya, karena kan obat yang itu sudah lepas dari bungkusnya, sudah dikeluarkan. Apakah kita tahu apa isinya apa aja kayak gitu. Terus apakah obat itu masih baru apa enggak, terus sesuai dengan kondisi kita apa enggak. Karena kan biasanya obat-obat kayak gitu dibikin paketan, kita nggak sakit itu tapi kita malah dikasih obat itu sebenarnya kayak gitu. Kita misalnya cuma radang, tapi kita nggak tahu isinya kok bisa sampai 3 macam obat gitu kan. Ada yang biasanya sampai ada 4-5 macam obat, padahal kan cuma radang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Lebih baiknya kalaupun memang beli obat bebas yang itu ya, yang misalnya yang bermerek tapi yang bebas gitu ya. Iya, yang maksudnya masih ada bungkusannya, tidak yang dalam bentuk racikan seperti itu, karena kita nggak tahu isinya apa-apa aja. Kalaupun misalnya nih dalam paketan itu misalnya ada beberapa macam obat, terus kita tiba-tiba saat minum pertama kali tiba-tiba ada reaksi yang misalnya muncul alergi, terus dikasih ke dokter, saya tadi habis minum obat ini, ternyata obatnya kemasannya sudah nggak ada. Iya. Kayak gimana cara kita tahu ternyata alergi obat apa seperti itu. Soalnya saya juga tidak percaya dengan yang itu, bukan tidak percaya sih, mungkin ya bener aja ada yang sembuh, cuma saya lebih baik beli obat bebas yang dijual di yang toko obat gitu kan, tanpa resep. Yang memang masih utuh, tidak dikeluarkan dari kemasannya. Iya.
Mbak Dwi, apakah obat yang diracik itu dibuat disesuaikan dengan umur atau berat badan pasien? Untuk obat yang diracik itu pasti dokter sudah menyesuaikan berat badan sama usianya pasien. Terus kita farmasi kalau menerima resep juga kita akan melakukan screening ulang atau telaah resep ulang untuk memastikan bahwa resep yang ditulis dokter itu puyer ataupun sediaan lainnya itu tetap sesuai dengan usia dan berat badan pasien. Oke. Kemudian apakah obat-obatan yang diracik sendiri oleh yang non kesehatan atau farmasi untuk obat yang apakah dapat diberikan dengan bebas? Ini maksudnya gimana ya? Gini aja Mbak, saya misalnya sakit, saya sering menjumpai orang-orang membeli obat racikan. Boleh nggak Mbak diracik itu diracik oleh kita beli di apotek, misalnya ada beberapa jenis obat kemudian langsung diminum. Beda dengan obat yang sudah ada di toko-toko ya, obat yang produksi farmasi besar. Berarti ini obat yang beberapa macam yang dibungkus jadi betul. satu seperti Iya. itu ya. Sebenarnya itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat tidak dianjurkan untuk membeli obat sediaan seperti itu. Meskipun kita belinya di apotek, tapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, kita tidak tahu ini obat apa aja sih, kayak gitu. Misalnya kita cuma batuk pilek, tapi kok obatnya sampai banyak banget di dalam satu bungkus itu, kayak gitu. Kita juga nggak tahu ini obatnya masih layak untuk konsumsi apa enggak, ED apa enggak. Soalnya itu udah lepas dari kemasan biasanya ya, cuma dibungkus pak untuk sekali minum apa sehari seperti itu. Nah, saya sangat anjurkan untuk tidak membeli obat seperti yang diracik sendiri seperti itu. Oke. Kalau misalnya saya mendapatkan efek dari obat apapun, misalnya gatal-gatal, alergi atau apapun, sebaiknya gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali minum obat, terus tiba-tiba ada efek, misalnya bisa sesak, bisa gatal-gatal, lebih baik segera hentikan obat itu. Semuanya. Misalnya kita nggak tahu nih, kita minum beberapa macam obat, hentikan semuanya. Baru nanti kita konsultasikan ke dokter untuk mengetahui obat apa yang sebenarnya bikin kita menimbulkan gejala alergi seperti itu. Iya. Mbak, terakhir Mbak mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk yang akan nonton nanti bagaimana mengkonsumsi obat dengan baik dan benar. Oh iya, pesan-pesan saya untuk yang di rumah ataupun dimanapun berada, kalau mengkonsumsi obat, baik kita membaca kembali aturan penggunaannya, pahami kembali, dan jangan membeli obat dengan sembarangan. Mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan obat. Oke, terima kasih Mbak Dwi Monika Sari, Sarjana Farmasi.